Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, demi tiket Olimpiade, Elkan Bagot masuk skuad Timnas. Erick Thohir tetap apresiasi dan dukung Timnas di laga selanjutnya. Justin Hubner ungkap wasit biang kesialan Timnas. Bak jodoh, Timnas selalu jumpa Irak di berbagai level usia. Martin Paes resmi jalani sumpah WNI. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi kerja keras Timnas Indonesia U23 dalam pertandingan semifinal melawan Uzbekistan Senin kemarin. Erick sangat puas dengan pencapaian Timnas Indonesia U23 yang telah menembus semifinal Piala Asia U23 2024 walaupun tiket menuju Olimpiade tertunda karena kalah dari Uzbekistan. Dia juga memuji pelatih, pemain, dan ofisial yang telah mengharumkan nama Indonesia sebagai debutan yang lolos ke semifinal dan meminta para pemain tak putus semangat karena tiket ke Olimpiade Paris masih terbuka. Selanjutnya, Timnas Indonesia U23 harus kembali memperlihatkan kekuatan mental dalam laga perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 sehingga tiket otomatis tampil di Olimpiade bisa digenggam. Timnas Indonesia memiliki bek jangkung yang berkarir abroad, yakni Elkan Bagot. Beberapa waktu terakhir ini pun, Bagot tampil memukau bersama klubnya Bristol Rovers. Berusia 21 tahun, apakah Elkan Bagot bisa ambil bagian di laga melawan Irak U23 di Piala Asia U23 2024 nanti? Jawabannya tidak. Menurut regulasi yang dikeluarkan AFC, batas akhir pendaftaran pemain adalah H-6 jam dari matchday pertama Piala Asia U23 2024 pada Senin 15 April lalu. Elkan Bagot tidak didaftarkan ke dalam 23 pemain Timnas Indonesia U23 saat itu karena mengalami cedera. Meski begitu, Elkan Bagot masih bisa membela Timnas Indonesia U23 jika skuad Garuda Muda tumbang dari Irak U23 di perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024. Jika kalah dari Irak U23, Timnas Indonesia U23 otomatis finish di peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Namun tentu harapannya Timnas Indonesia U23 tak perlu melakoni laga playoff. Diharapkan skuad asal Sintayong ini langsung menang atas Irak U23 pada besok lusa, sehingga skuad Garuda Muda dipastikan bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kekalahan Timnas Indonesia U23 atas Uzbekistan U23 membuat perjuangan anak asuh Sintayong terhenti dan gagal menuju partai final. Salah satu yang diduga menjadi biang kekalahan Timnas Indonesia U23 adalah keputusan kontroversial wasit Shen Yinhao yang sempat menganulir gol dari Indonesia. Tak sedikit publik pendukung Timnas Indonesia yang kecewa atas sejumlah keputusan wasit asal Cina tersebut, termasuk mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule. Usai kekalahan Indonesia, Iwan Bule langsung memposting video yang memperlihatkan kekecewaan penonton Indonesia atas keputusan wasit Shen Yinhao dan Sivakorn Buudom. Ia pun mengungkap kekecewaannya dengan caption, "Pulang lewat mana sih?" tulis Iwan Bule. Postingan Iwan Bule tersebut langsung mendapat banyak reaksi dari netizen. Kebanyakan warganet sepakat dengan Iwan Bule dan melontarkan kekecewaan yang serupa. Gagal lolos ke final Piala Asia U23 2024 setelah menelan kekalahan dari Uzbekistan, kini tim Garuda Muda akan bersua Irak dalam duel perebutan peringkat ketiga. Bagi Timnas Indonesia, ini bukan kali pertama berhadapan dengan Irak. Dalam 1 tahun terakhir, tim Garuda selalu berjodoh dengan Timnas Irak. Pada Piala Asia U20 2023, Timnas Indonesia menghuni grup A bersama Irak. Selain itu, skuad Garuda juga sama-sama menempati grup F dengan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Selanjutnya, Timnas Indonesia kembali bersua Irak di Grup D Piala Asia 2023. Kini Timnas Indonesia U23 bakal berhadapan dengan Irak U23 pada perebutan peringkat ketiga terbaik Piala Asia U23. Dari 3 laga sebelumnya, tim Merah Putih selalu menelan kekalahan. Dibayangi catatan buruk tersebut, Timnas Indonesia U23 diprediksi harus bekerja keras untuk mengalahkan Irak. Lantas, mampukah tim Garuda Muda mengalahkan Irak dan mengamankan tiket berlaga di Olimpiade 2024 Paris? Kekalahan 0-2 yang diderita Timnas Indonesia U23 dari Uzbekistan dalam laga semifinal Piala Asia U23 2024 membuat kecewa sederet selebriti papan atas tanah air. Para artis tersebut merasa kecewa dan marah dengan kepemimpinan dua sosok sentral di pertandingan ini, yakni wasit utama Sen Yinhao asal Cina dan wasit VAR Sivakorn Puudom asal Thailand. Kondisi tersebut seakan merampok keunggulan timnas yang telah berjuang sekuat tenaga dalam menahan gempuran timnas Uzbekistan sejak sepak mula. Sejumlah selebriti papan atas pun tak kuasa membendung kekecewaannya atas kepemimpinan wasit. Mereka diantaranya adalah Darius, Baim Wong, Raffi Ahmad, Wika Salim, dan Aureli pun tak ingin ketinggalan menumpahkan rasa kekesalannya. Raffi Ahmad pun menggaungkan hashtag AFC curang lagi, hashtag AFC cheating again dalam akun Instagramnya yang kemudian diikuti oleh netizen tanah air. Seperti diberitakan sebelumnya, amukan netizen semakin memanas karena wasit Sen Yinhao yang diduga melakukan tindak kecurangan. Gol Muhammad Ferrari yang dianulir dan kartu merah Rizky Ridho inilah yang menjadikan netizen marah. Tak hanya fans bola yang naik darah, baik Timnas Indonesia U23 Justin Hubner pun juga turut geram dengan wasit Sen Yinhao. Justin Hubner tampak meluapkan kekesalannya terhadap Sen Yinhao di akun Instagramnya. "We were shit today but this guy," tulis Justin Hubner di Instagramnya dikutip Selasa 30 April. Justin Hubner mengakui timnya memang pantas kalah karena tampil buruk, tetapi dia juga kesal dengan kepemimpinan wasit yang tak adil. Berjuang di pertandingan yang begitu sengit dan di tengah keputusan wasit yang kontroversial, Timnas Indonesia U23 harus mengakui kehebatan Uzbekistan dengan kekalahan 2-0. Rupanya media Qatar sudah pernah memprediksi tentang Timnas Indonesia U23 sebelum menghadapi Uzbekistan di laga semifinal. Kini mimpi Timnas Indonesia U23 harus dikubur karena gagal melaju ke babak final. Namun tetap ada harapan bagi Timnas Indonesia U23 untuk meraih juara ketiga sekaligus mendapatkan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Sebenarnya Timnas Indonesia U23 bermain cukup baik menghadapi Uzbekistan, bahkan skuad Sintayong sempat mendapatkan setitik harapan lewat gol Muhammad Ferrari. Terlepas dari keputusan kontroversial wasit, media Qatar mengagumi perjuangan Timnas Indonesia U23 menuju semifinal dengan mengalahkan tim-tim kuat seperti Korea Selatan, Australia, dan juga Yordania. PSSI resmi melayangkan protes atas kepemimpinan wasit di pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan semalam. Beberapa keputusan wasit dianggap merugikan Timnas Indonesia. Padahal skuad Garuda Muda tampil cukup apik saat menghadapi Uzbekistan. Bahkan Muhammad Ferrari mampu mencetak gol pada menit ke-61. Sayangnya gol tersebut dianulir oleh wasit yang mengecek VAR dan mendapati Ramadan Sananta sudah dalam posisi offside saat memberikan assist. Keputusan kontroversial wasit lainnya yang mengundang emosi yaitu ketika membatalkan tendangan bebas usai witan dijatuhkan di dekat kotak penalti Uzbekistan. Dikira wasit mengecek VAR untuk melihat apakah pelanggaran dilakukan di dalam kotak penalti. Ternyata justru keputusannya membatalkan pelanggaran sehingga Timnas Indonesia U23 tidak jadi melakukan tendangan bebas. Satu lagi aksi kontroversial wasit yang menimbulkan banyak pertanyaan yaitu ketika memberikan kartu merah langsung untuk Rizky Ridho. Bahkan wasit cukup lama mengecek VAR untuk menentukan keputusannya. Beberapa keputusan kontroversial tersebut membuat PSSI melayangkan surat protes kepada AFC. Hal ini pun dikonfirmasi oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Kabar mengejutkan sekaligus membahagiakan datang dari Timnas Indonesia. Tak ada hujan dan angin, kiper Martin Paes dikabarkan telah menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia pada Selasa 30 April pagi tadi.
Sejatinya proses naturalisasi Martin Paes sudah rampung pada pertengahan Maret lalu berbarengan dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Namun karena kesibukannya bersama sang klub FC Dallas, Martin Paes belum bisa mengambil sumpah WNI. Baru pada hari ini, kiper 26 tahun itu akhirnya mendapatkan paspor dan KTP Indonesia. Setelah mendapatkan paspor Indonesia, langkah selanjutnya bagi Martin Paes adalah menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga. Jika proses di CAS berjalan lancar, Martin Paes diharapkan bisa turun pada Juni nanti, di mana pada 6 dan 11 Juni, timnas Indonesia akan menjamu Irak dan Filipina di dua laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.